Persekutuan wadah laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah. Beta mengundang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, dan mari kita awali ibadah ini dengan mengkidungkan nyanyian GPM nomor 5, bait pertama, kedua, dan ketiga. Datanglah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah yang kami selenggarakan di malam ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, mau jadi di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati kami semua yang beribadah saat ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengkidungkan nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku. Bagai rusa rindu airmu,
Bapak Ibu, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan di malam ini tertulis dari kitab Perjanjian Lama, pertama Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pertama Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mendahulunya mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong, Roh pembaharu, kami akan membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kuasai kami ya Roh Kudus. Hati dan pikiran kami Bapa kuasai dan baharui. Artikan firman yang akan kami baca, kami renungkan ini Tuhan. Supaya ketika kami membaca, kami mendengar berita firman ini, kami mengerti, kami memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu tinggal dalam hati kami, diam dalam mulut kami, dan mampukan kami untuk taat dan setia melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari, lewat tutur kata dan perbuatan kami yang nyata. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar sabda kebenaran-Mu. Amin. Pertama Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca, kita dengar di malam hari ini. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, perjalanan kita sebagai umat manusia diperhadapkan dengan sebuah bencana non-alam, yakni pandemi COVID-19 atau wabah virus corona yang telah merebak di seluruh belahan dunia. Dan pandemi virus ini benar-benar sangat mengancam kehidupan umat manusia. Dalam kenyataan, pandemi ini seringkali kita menjadi putus asa dan mengalami kekhawatiran karena keadaan pekerjaan terhambat, ekonomi keluarga menjadi sulit, dan lain sebagainya. Pengalaman Nabi Elia dalam kesaksian Alkitab yang baru saja kita baca menolong kita untuk melihat kuasa dan pemeliharaan Tuhan Allah atas pergumulan hidup yang dihadapi dan dialami oleh Elia. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan latar belakang pelayanan Nabi Elia, sesungguhnya Nabi Elia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tantangan itu datang dari Raja Ahab, anak Omri sebagai raja atas Israel yang menetap di Samaria. Kita bisa lihat pada Ayub 16 ayat yang ke-29. Raja Ahab dan keluarganya telah berpaling dari Tuhan dengan menyembah kepada dewa Baal yang disembah oleh Isabel istrinya. Rakyat Israel pun turut serta dalam kejahatan yang dilakukan Ahab.
Allah memanggil dan mengutus Nabi Elia untuk menyerukan pertobatan kepada Israel, walaupun disadari oleh Nabi Elia bahwa dalam menghadapi Ahab dengan segala kejahatannya, nyawa Elia dipertaruhkan. Nabi Elia mengatakan bahwa hujan tidak akan turun akibat dosa Ahab yang telah berpaling dari Allah dan menyembah Baal. Ahab menjadi marah dan mengancam keselamatan Nabi Elia. Dalam situasi yang sulit, Tuhan Allah turut campur tangan untuk menyelamatkan Nabi Elia. Tuhan Allah memerintahkan Elia untuk bersembunyi diri di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Dalam masa persembunyian itu, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan kepada Nabi Elia dan sungai Kerit sebagai tempat minumnya. Di sini kita dapat memahami bahwa Tuhan Allah memakai burung gagak dan air sungai Kerit untuk memelihara dan menyelamatkan hidup Nabi Elia. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadikan dan menciptakan bumi sebagai sumber hidup bagi manusia. Dan bukan berarti sumber malapetaka. Hal itu berarti bahwa dalam setiap kesulitan, setiap makhluk dipakai untuk saling menghidupkan, sebab setiap makhluk hidup saling bergantung dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Artinya bumi dengan segala isinya adalah rumah bersama-sama bagi semua ciptaan Tuhan dan untuk melangsungkan hidupnya sambil memuliakan nama Tuhan. Kesulitan seberat apapun, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 ini, pemeliharaan Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup kita. Persoalannya adalah apakah kita mau mengikuti perintah-perintah firman Tuhan dengan setia dan dengan ketulusan hati kita. Kesulitan yang kita hadapi sekarang ini dapat terselesaikan ketika kita mentaati firman Tuhan, kita belajar, kita dididik, kita diajar, kita di tempat Tuhan lewat semua yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Maka ketika kita menyadari bahwa kalau ada kita punya salah dan dosa yang kita buat yang tidak Bapa kehendaki, dan mari kita ada dalam perenungan diri secara pribadi ataupun keluarga. Ketika kita melakukan perenungan diri ini, maka Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita untuk menyadari akan segala dosa pelanggaran yang kita buat, memohon pengampunan daripada Tuhan, bertobat dan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Maka setiap masalah-masalah yang akan kita hadapi maupun yang telah kita hadapi, bahkan yang akan kita hadapi, terselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Mari pandanglah kepada Tuhan dalam setiap doa kita dan berharaplah kepadanya dalam pertolongan Tuhan supaya kita terus mengalami perlindungannya dari setiap persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Persekutuan wadah laki-laki dan keluarga yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai respon pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, mari kita sambut dengan mengkidungkan nyanyian GPM nomor 44, baitnya yang pertama. Dengan apakah kan kubalas semua pengorbananmu? Dengan
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, beta undang semua bangkit berdiri dan mari kita mengaku pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan sambil persembahan diberikan, kita puji Tuhan dengan mengkidungkan nyanyian GPM nomor 169, bait yang pertama. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami akan memberikan sekedar persembahan bagi-Mu Tuhan. Mari Bapa berkatilah sekedar persembahan yang akan kami berikan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan kuduskanlah untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat Halong Anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberi berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita kidungkan nyanyian GPM nomor 169, bait yang pertama. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan. Persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Persekutuan wadah laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah dan keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Mari kita tenangkan hati dan kita berdoa syafaat. Dan doa syafaat ini diakhiri dengan mengucapkan doa sempurna, doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong. Kami datang Tuhan Allah, selaku persekutuan wadah laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah. Pertama-tama Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas kasih, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Bapa bagi kehidupan kami semua, sehingga kami boleh menikmati hidup pemberian-Mu sampai saat ini. Dan terima kasih untuk waktu yang Bapa berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Di dalam ibadah wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah. Bapa di sorga, sebelum kami menaikkan syafaat kami,
Kami mengaku bahwa kami semua orang berdosa. Mari Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami Bapa. Layakkanlah kami supaya kami tetap layak disebut anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Bapa izinkan terjadi atas seluruh kehidupan kami. Bahkan pandemi COVID-19 atau virus corona yang mewabah di seantero dunia, bahkan kami di Maluku, di kota Ambon. Tuhan, dampak dari pandemi ini kami merasakan sungguh bahwa ada sebagian kami yang harus di-PHK, harus dirumahkan, bahkan penghasilan kami menjadi berkurang, atau bahkan kami tidak bisa melakukan seluruh pekerjaan kami sebagai pencari nafkah. Bapa, banyak hal yang kami hadapi, kami alami. Anak-anak kami harus belajar di rumah, pun banyak hal yang kami alami. Tuhan, kami percaya bahwa ada maksud dan rencana-Mu yang begitu indah bagi seluruh kehidupan kami. Dan mari Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai laki-laki gereja. Tuhan, tolong kami dalam seluruh tugas tanggung jawab kami sebagai imam, sebagai pencari nafkah. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, mari Bapa di sorga, buka jalan bagi kami. Berikan kesehatan yang terbaik bagi kami. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, kami percaya Engkau tetap memberkati, Engkau tetap membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kami, sehingga kami mampu untuk mencukupi segala kebutuhan hidup keluarga kami masing-masing. Ditopang oleh kehidupan istri-istri kami, Tuhan, mari berikan hikmat bagi istri-istri kami, berikan kekuatan, berikan kesabaran bagi mereka. Dalam proses pendampingan kami sebagai suami-suami, dalam mengayomi akan seluruh bahtera rumah tangga kami masing-masing. Tugas tanggung jawab kami untuk mendidik, menempa anak-anak kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami supaya kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua yang baik bagi kehidupan anak-anak kami. Kehidupan anak-anak kami pun kami serahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hasil kelulusan anak-anak kami yang akan beralih jenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan kami bersyukur pula atas keberhasilan anak-anak kami untuk berpindah kelas. Tuhan, mari rahmati mereka dengan kepandaian, kepintaran. Tolong mereka untuk tekun dalam belajar, supaya mereka mampu menyelesaikan segala tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjang pendidikan yang mereka tekuni dengan keberhasilan, supaya masa depan mereka dapat gapai dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami pun berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak kami yang sudah bekerja, dimanapun mereka berada, baik yang berada di sisi kami sebagai orang tua maupun yang terpisah jauh. Begitupun juga dengan menuntut ilmu dan kepandaian di rantau orang. Tuhan tetap senantiasa menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka dalam studi-studi mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha mereka. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap menaungi mereka, supaya mereka tetap selamat, mereka tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kerja, bahkan menuntut ilmu dengan baik, supaya dengan pertolongan Tuhan, dengan pengharapan yang mereka taruh sungguh buat Tuhan,
Tuhan ada sertai dan mencampur tangan bersama-sama dengan mereka, supaya mereka mampu menyelesaikan pendidikan mereka, mereka mampu bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan akan kehidupan para pemerintah kami, pemerintah pusat sampai kepada daerah-daerah pelosok sekalipun, dengan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah kami. Sebagai wakil Allah di dunia ini, tolong pemerintah kami dalam upaya penanggulangan COVID-19 atau virus corona yang mewabah ini Bapa. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah seluruh kebijakan-kebijakan mereka menyentuh kami sebagai masyarakat. Ketika mereka ada melakukan kesalahan, ada punya kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok, Tuhan, Engkau sajalah yang menegur mereka dalam kasih-Mu. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sadarkan mereka Tuhan, supaya benar-benar mereka sadar, mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Gereja Protestan Maluku, tolong kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pelayan, dalam menyikapi akan seluruh proses penanggulangan COVID-19 ini, yang kami umat pun merasakan. Biarlah kami tetap satu hati, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain, supaya benar-benar apa yang Tuhan inginkan lewat seluruh pelayanan kami terwujud karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami. Tolong kami untuk tetap taat dan setia melakukan seluruh tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kami. Dan biarlah kami melakukan itu dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Tuhan memberkati semua kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Ini permohonan kami, ini ucapan syukur, harapan doa kami ini Bapa. Pandang kami Tuhan dan jawab kami seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Dan pada akhirnya Bapa, kami akan berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, beta jemput semua berdiri. Dan mari kita kidungkan nyanyian GPM nomor 224. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang, bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah
berbagi kisah hidup bahagia. Persekutuan wadah laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati Tuhan. Mari kita terima janji berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai kehidupan kami selaku persekutuan wadah laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah. Semua umat-Mu dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Pemerintah kami dari pusat sampai pada daerah. Semua orang yang punya kami, negeri dan jemaat kami. Saat malam ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Persekutuan wadah laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati Tuhan. Ibadah boleh selesai. Selamat malam dan shalom.